Jadi kognitif itu tuh adalah tentang cara anak belajar. Bagaimana sih anak tuh bisa mengenal huruf, angka, warna. Nah, selanjutnya yaitu bisa dengan tentang cara anak mengatasi masalah yang sederhana atau problem solving. Nah, kognitif ini tuh adalah sebuah tahap perkembangan yang sangat amat penting dalam perkembangan hidup mereka. Nah, teman-teman, di usia sekitar 6-7 tahun alias anak kelas 1 SD, dalam perkembangan kognitif mereka tuh masih di tahap awal banget. Jadi mereka baru bisa menghafal dan mulai memahami hal-hal yang sederhana. Kalau pakai teorinya taksonomi Bloom, anak-anak ini udah ada di level C1 dan C2. Bahkan kadang udah mulai ada ke C3, tapi itu masih rendah banget. Misalnya nih, mereka udah bisa menulis, membaca, terus mulai bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang mereka juga suka banyak nanya pas belajar, karena rasa ingin tahunya itu udah mulai tumbuh ke ilmu-ilmu baru. Oke, lanjut. Kalau menurut Stanford Children's Health, anak kelas 1 SD itu udah mulai berkembang banget secara kognitif. Mereka udah bisa ngerti hal-hal dasar kayak konsep angka sama waktu. Nah, di tahap ini juga, anak-anak mulai belajar dari apa yang mereka baca dan mereka dengar. Terus pelan-pelan mulai bisa berpikir logis dan mulai informasi sederhana. Mereka juga udah bisa ngikutin perintah yang agak panjang gitu. Terus mereka juga udah bisa ngenalin pola-pola angka. Contohnya kayak bisa ngitung sampai 100 atau ngelompatin bilangan gitu. Selain itu, mereka udah bisa ngenalin simbol angka sampai 100, bahkan udah bisa ngerti tambah kurang sederhana sampai angka 20. Kalau kita lihat dari ciri-ciri perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun, mereka tuh udah bisa masuk ke tahap berpikir yang lebih logis dan realistis. Nah, di usia ini, anak-anak mulai bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Mereka juga udah mulai ngerti konsep waktu, ruang, bahkan udah tahu mana kiri dan mana kanan. Kemampuan bahasanya juga semakin berkembang. Kosakata mereka semakin bertambah, bisa bikin kalimat yang lebih panjang, dan mulai bisa beralasan atau debat kecil. Mereka juga udah percaya diri dalam belajar, bisa membaca dan menulis kata-kata sederhana, sampai bisa melakukan hitungan dasar kayak tambah kurang sederhana gitu. Nah, yang menarik di usia ini mereka udah bisa mengelompokkan benda berdasarkan kategori, kayak ini mainan, ini buku, kayak gitu. Mereka juga udah bisa duduk di meja, mengikuti instruksi guru, dan menyelesaikan tugas sederhana secara mandiri. Saya akan mulai menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak kelas 2-3 SD, yaitu usia sekitar 8-9 tahun. Di usia ini, kemampuan berpikir anak meningkat pesat. Mereka bisa mulai memahami hubungan sebab akibat, dan bisa menyelesaikan masalah sederhana dengan kemampuan mereka sendiri. Kalau kita kaitkan dengan teori Jean Piaget, anak usia 7-8 tahun sudah bisa melihat hubungan antara benda dan bisa menyusunnya berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk. Artinya, mereka mulai berpikir lebih sistematis dan logis. Dalam taksonomi Bloom, anak usia ini sudah masuk ke tahap C2 memahami dan C3 menerapkan. Jadi, usia ini mereka bukan hanya sekedar mengingat, tapi sudah bisa memahami isi dari materi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir kelas 3 SD, kemampuan berpikir mereka sudah semakin matang. Anak mulai bisa berpikir kritis dan suka bertanya kenapa terhadap suatu hal. Mereka juga sudah memahami sebab akibat, mampu menghitung perkalian dan pembagian, dan mulai bisa merencanakan tindakan sebelum melakukan sesuatu. Mereka juga lebih fokus mereka bisa sampai 30 hingga 45 menit dan mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Secara umum, anak pada usia ini sudah bisa berpikir dengan logis, terencana, dan bisa menyampaikan ide dengan lebih jelas. Selanjutnya, saat anak usia 8-12 tahun atau kelas 2-kelas 6 SD, anak mulai melihat dari sudut pandang orang lain. Mereka berpikir lebih logis dan terencana, serta punya minat dan motivasi sendiri. Mereka juga mulai memahami hal-hal yang lebih abstrak, seperti waktu, tanggung jawab, dan rutinitas spesifik. Ciri-ciri perkembangan kognitif anak usia 8-12 tahun antara lain, mereka sudah bisa memahami humor dan permainan kata. Mereka siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Konsentrasi mereka juga sudah semakin lama, sekitar 45 menit hingga 1 jam. Mereka mulai memahami pecahan, ruang, waktu, dan nilai uang, bisa menyebutkan hari, bulan, dan mengurutkan waktu dengan benar, mulai menikmati membaca buku sendiri, dan bisa menarik kesimpulan sederhana. Kognitif anak kelas 4-5 SD berusia 10-11 tahun. Menurut Jean Piaget, anak usia 10-11 tahun mulai berpikir logis dan rasional. Mereka sudah mampu menarik kesimpulan dan menyelesaikan tugas yang membutuhkan penanganan. Pada kelas 4, kemampuan kognitif anak berada di tahap C3 menerapkan mampu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Memasuki usia 9-10 tahun, anak mulai ke tahap C4 menganalisis, bisa membandingkan, menilai, dan menghubungkan teori dengan fakta. Pembelajaran yang cocok pada tahap ini adalah pembelajaran kooperatif, di mana anak belajar dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan bersama mencari solusi. Anak biasanya sudah menunjukkan beberapa kemampuan kognitif seperti berikut. Yang pertama, mulai memahami pengambilan perspektif, di mana setiap orang memiliki sudut pandang, pikiran, dan perasaan yang berbeda-beda. Contohnya, saat berdiskusi di kelas tentang peraturan sekolah, anak bisa memahami bahwa temannya yang tidak suka aturan tertentu mungkin punya alasan sendiri, misalnya karena merasa aturan itu terlalu ketat. Yang kedua, bisa menjelaskan sebuah konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang. Contohnya, saat membahas menghemat air, anak bisa menjelaskan dari sisi lingkungan agar tidak kekeringan, ekonomi, menghemat biaya, dan sosial supaya air cukup untuk semua orang. Yang ketiga, bisa memprediksi dari sebuah tindakan dan merencanakan langkah antisipasi. Contohnya, ketika ingin bermain terlalu lama di luar rumah, anak bisa memikirkan akibatnya seperti lupa mengerjakan PR, lalu memutuskan untuk bermain lebih singkat agar tetap punya waktu belajar. Yang keempat, mulai aktif mencari informasi dan memperluas wawasan melalui teman, berita, sosial media. Contohnya, setelah belajar tentang gunung berapi, anak mencari video letusan gunung di YouTube untuk melihat bagaimana prosesnya terjadi secara
secara nyata. Yang kelima, mengerti hubungan antara hal dan yang bisa dilihatnya seperti pengaruh krisis iklim terhadap lingkungan di sekitarnya. Contohnya, anak bisa mengerti bahwa perubahan iklim bisa menyebabkan gagal panen dan berdampak pada kehidupan manusia di sekitarnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan aspek kognitif siswa kelas 6 SD. Siswa kelas 6 SD itu dalam teoritis itu termasuk ke dalam operasional formal. Nah, jika pada tahap sebelumnya, pada tahap operasional konkret, usia 6-12 tahun, mereka tuh sangat terampil dalam hal-hal yang nyata, seperti contoh misalkan mengklasifikasikan benda, lalu menghitung. Kini, kemampuan mereka juga berkembang ke level yang lebih tinggi. Mereka tuh mulai bisa berpikir logis serta abstrak, dan mereka juga mengembangkan pemikiran kritis mereka sampai ke ranah C5 sampai C6, yaitu yang artinya mengevaluasi. Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas pencapaian perkembangan aspek kognitif anak SD kelas 6. Poin yang pertama yaitu adalah menerapkan kemampuan berpikir logis dalam menghadapi suatu situasi atau masalah. Jadi di sini artinya siswa tuh gak hanya berpikir tentang apa yang ada, tapi mereka juga bisa berpikir kenapa sih hal itu tuh terjadi. Oke, jadi poin yang kedua adalah memahami konsep keadilan dan sebab akibat. Jadi maksudnya di sini tuh pemikiran mereka yang abstrak seperti misalkan keadilan, itu tuh mereka tuh menjadi lebih matang. Lalu untuk poin yang ketiga, mereka juga mulai bisa memahami urutan sebab dan akibat. Di sini mereka paham bahwa setiap tindakan tuh pasti punya konsekuensinya. Contohnya nih misalkan mereka tuh berpikiran seperti ini. Kalau misalkan aku gak ngerjain PR, pasti nilai aku bakalan rendah, seperti itu. Lalu di sini poin yang keempat yaitu memahami sudut pandang orang lain. Nah, pada perkembangan ini anak tuh mulai bisa paham gitu terhadap sudut pandang orang lain, bukan hanya dari sudut pandang diri. Dan poin yang kelima yaitu mereka bisa berpikir spontan dan lebih cepat. Nah, pada tahap perkembangan ini, mereka tuh proses pemikirannya lebih efisien gitu. Mereka mulai bisa menjawab pertanyaan, lalu bisa membuat keputusan, dan mereka juga bisa menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada ciri perkembangan kognitif anak usia 8-12 tahun. Yang pertama yaitu adalah mampu memahami dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Pada ciri ini, di sini anak-anak tuh sudah mulai bisa untuk menilai keadaan dengan menggunakan logika. Dan di sini juga mereka tuh mulai belajar dan memahami alasan dibalik pandangan orang lain. Yang ketiga adalah mereka tuh mulai bisa berpikir logis dan hipotesis. Jadi di sini tuh anak tuh sudah mulai bisa membayangkan sebuah hasil sebelum mereka mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu berorientasi pada tujuan. Nah, di sini mereka tuh sudah mulai menentukan target dan mencari cara supaya mereka tuh bisa mencapai hasil tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan minat khusus. Nah, pada ciri ini biasanya anak-anak tuh sudah mulai menunjukkan ketertarikan mereka dalam bidang-bidang seperti olahraga, seni, ataupun sains, ataupun menulis. Nah, hal itu bisa membangkitkan motivasi mereka dalam belajar. Selanjutnya untuk poin yang kelima, kondisi emosional mereka memengaruhi cara mereka berpikir. Nah, ini tuh maksudnya kalau misalkan mereka tuh sedang senang ataupun sedang tenang, mereka tuh bakal lebih menyerap informasi ataupun pembelajaran secara cepat. Sedangkan sebaliknya kalau misalkan mereka sedang marah ataupun sedang sedih, mereka tuh kapasitas ingatannya bakalan lebih menurun. Poin ke-6, mereka sudah mulai memahami dunia orang dewasa. Jadi mereka tuh sudah mulai paham apa itu uang, waktu, terus bagaimana tanggung jawab, dan mereka juga sudah tahu apa itu peraturan. Terus poin yang ke-7 yaitu menikmati membaca buku. Di sini anak-anak tuh sudah mulai bisa enjoy dalam membaca buku. Mereka juga sudah bisa menangkap cerita tersebut dan lain-lain. Jadi intinya mereka tuh sudah enjoy saat mereka dikaitkan dengan buku. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mereka tuh mampu menafsirkan konteks paragraf dan menulis. Jadi di sini tuh mereka tuh sudah mulai bisa untuk buat tulisan yang terstruktur dan mengungkapkan perasaan mereka lewat tulisan. Dan dengan catatan mereka juga bisa melakukan itu semua dengan pemikiran yang sudah mulai logis seperti itu. Untuk poin yang ke-9 yaitu menghargai humor dan permainan kata. Jadi pada tahap ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa mereka dan kemampuan berpikir abstrak mereka tuh sudah meningkat. Dan pada tahap ini mereka tuh sudah bisa untuk menikmati humor dan sindiran halus. Mereka juga sudah tahu apa makna ganda dari kata seperti itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan kognitif anak usia 6-12 tahun menurut teori John Piaget. Nah, yang pertama yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda berdasarkan ciri yang sama. Makanya nih anak-anak tuh sudah mulai bisa untuk mengelompokkan dan tahu bahwa hewan itu masuknya ke dalam jenis yang mana, ke hewan yang omnivora kah, ataupun karnivora, ataupun herbivora. Nah, seperti itu. Poin yang kedua adalah menyusun atau mengasosiasikan bilangan dan angka. Nah, di sini mereka tuh sudah mulai memahami hubungan antar angka dan mereka tuh sudah bisa menghitung dan membandingkan nilai. Contohnya di sini mereka tuh sudah paham gitu bahwa angka 8 tuh lebih besar daripada angka 6. Dan di sini juga mereka tuh sudah paham akan pembagian. Contohnya misalkan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi mereka tuh sudah cukup paham mengenai hal ini. Yang poin yang terakhir menurut teori John Piaget yaitu memecahkan masalah sederhana atau problem solving. Sini anak-anak tuh bisa mencari solusi terhadap masalah yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya nih ada makanan ataupun kue. Nah, si anak yang ini tuh bisa gitu membagi rata permasalahan tersebut. Jadi semua anak tuh terbagi kue masing-masing. Jadi tidak ada yang tersisa seperti itu. Jadi adil.